Sampun kita mulai ya, Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain juga untuk join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Pemateri Dr. Erli Widiani Setiati, Magister Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Madiun. Seluruh Bapak Ibu peserta pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum Merdeka bagi guru sekolah dasar di Kecamatan Kawedanan, Magetan, serta Bapak Ibu anggota tim pengabdian kepada masyarakat Universitas PGRI Madiun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya pada hari ini Selasa 20 Juni 2023 kita dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan pendampingan yang kedua untuk implementasi kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kehadiran Ibu Pemateri dan Bapak Ibu peserta pada kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini akan ada beberapa penguatan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Erli Widiani, sekaligus nanti juga akan ada pembahasan tentang modul ajar. Jadi nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab dengan Bapak Ibu semua. Untuk itu, kegiatan kali ini akan diawali dengan penguatan materi kepada Ibu Erli Widiani, disilakan. Baik, terima kasih Bu Vita. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu Erli. Halo Bapak Ibu. Ya, mungkin Apakah ya, bisa mau apakah saya Bapak bisa Ibu kameranya buka kameranya, Nje, ya. biar tetap ada interaksi meskipun kita dipisahkan jarak ya. Ya, dengan di kantornya masing-masing dan kita juga ada di tempat kerja masing-masing sehingga prosesnya nanti biar maksimal. Begitu Bapak Ibu. Monggo, sambil nunggu teman-teman yang lain, terima kasih kesediaannya untuk eh, pendampingan kedua ini. Kalau kemarin itu daftar hadir sampai dengan 84, jadi ini masih ada 17 ya Bu Vita. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain bisa segera diinfo begitu. Uh, ya benar seperti yang sudah disampaikan Bu Vita, sebenarnya agendanya adalah penguatan materi, tetapi lebih banyak ke diskusi saja Bapak Ibu. Jadi kita open diskusi sekiranya apa saja sebenarnya yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran untuk mengikuti alur kurikulum Merdeka ini. Jadi nanti saya akan bahas lagi mengenai modul ajar. Kemudian di dalam modul ajar, penjelasan modul ajar ini kita sekalian diskusi saja, tidak apa-apa, sehingga apa yang diinginkan. Jadi ini kan tidak ketemu secara langsung. Mungkin kalau kemarin ketemu secara langsung, kata Bu Dwi Yulianti ya kalau nggak salah, ini saya mewakili Bu, saya mewakili dari teman-teman. Siapa tahu ada yang tanya. Nah ini mungkin secara private ini bisa saling tanya, bisa saling berbagi begitu. Baik, saya share screen dulu materinya yang kemarin itu kan namanya implementasi. Oh iya, Bapak Ibu, mungkin materi yang kemarin itu belum saya share, nanti akan saya share sekalian di kolom chat box ya, sehingga Bapak Ibu bisa eh, mendownload dan bisa dipunyai oleh panjenengan semua. Jadi saya share dulu materi kemarin. Saya share. Iya toh Mbak, orang konsen. Belum nampak nggih Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah nampak nggih? Baik, ini adalah materi yang kemarin saya sampaikan. Kalau kemarin itu belum saya berikan, nanti hari ini akan saya berikan nggih. Ini materinya. Kita review sebentar bahwa ini adalah tahapan PKM yang kedua. Jadi di pendampingan perencanaan pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka,
sudah seperti yang saya janjikan atau kami janjikan kemarin di tanggal ini adalah secara online, yaitu dengan Zoom meeting. Lalu nanti yang minggu depan itu ada di hari Selasa juga tanggal 27, itu juga melalui Zoom meeting juga. Nah, begitu. Baik, selanjutnya ini juga sudah kemarin ya. Jadi ketika di kurikulum Merdeka ini adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan untuk berkembang. Jadi untuk berkembang sesuai potensi, minat dan bakatnya. Mungkin saya akan menambahi ketika hal ini ini Bapak Ibu. Ketika panjenengan semua mengajar materi yang dibahas itu ternyata saya tidak bilang apa ya namanya, tidak menguasai itu bukan. Tetapi ada hal baru yang ingin disampaikan kepada siswa. Contohnya dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu atau P5 itu ternyata Bapak Ibu itu merasa ingin mendatangkan seseorang yang ahli di bidangnya, misalkan ada namanya ya kalau di sekitar panjenengan ada yang anyaman. Kalau saya pernah membimbing KKN yang ada di Lemban itu adalah anyaman dari yang dijadikan tas itu loh Bapak Ibu, yang dijadikan tas yang ke pasar biasanya Bapak Ibu itu. Nah, Bapak Ibu tuh sebenarnya bisa mendatangkan itu namanya kalau di kami itu praktisi. Jadi mungkin kalau di panjenengan itu adalah guru apa ya namanya, bisa mendatangkan kalau namanya praktisi, kalau di berarti nanti kalau di guru SD itu ya praktisi mungkin ya. Nah itu bisa didatangkan Bapak Ibu. Jadi ketika proses pembelajaran itu apa kokurikuler maupun ekstrakurikuler itu mendatangkan guru dari luar atau orang yang ahli di bidangnya itu sekarang diperkenankan sama. Jadi kalau misalkan panjenengan semua di SD itu mau mengajar bahasa Indonesia misalkan mau diajari menjadi anak yang bisa puisi, nah itu bisa mendatangkan orang-orang sastra atau orang yang biasa orang sastra yang berkecimpung di dalam puisi, dalam cerpen untuk didatangkan ke sekelas itu bisa. Nah, ini bisa menggali bakat minatnya anak sehingga mereka terakomodasi kemampuannya itu sehingga pada posisi yang sama, posisi yang diasah, jadi diasah bakat minatnya gitu. Jadi bisa mendatangkan kalau di kami namanya praktisi, saya tuh sudah mengingat-ingat istilahnya kalau Bapak Ibu guru itu apa ya namanya Bapak Ibu guru tamu itu ya. Itu bisa didatangkan. Jadi di sini bisa panjenengan semua melakukan hal tersebut. Misal panjenengan semua ini pengen ya kalau tadi menganyam, kemudian apa namanya puisi, kemudian menulis cerpen itu kalau misalkan Bapak Ibu guru itu bukan saya bilang tidak menguasai, tetapi ketika merasa ini loh ada apa namanya seseorang yang memang membuat puisinya bagus sekali itu bisa didatangkan. Melukis Bapak Ibu. Jadi yang didatangkan itu tidak hanya mereka-mereka yang mempunyai gelar atau keahlian di bidangnya yang direkognisi atau mendapatkan ijazah di bidangnya itu, tetapi memang mempunyai keahlian itu bisa didatangkan untuk diperbantukan dalam proses pembelajaran. Tuh. Jadi ada menganyam, kemudian ada menggambar, kemudian ada puisi, menulis cerpen dan sebagainya, hanya bisa mengundang. Nah, itulah yang disebut nanti bisa mengasah namanya potensi ya, potensi minat. Jadi dari SD kalau sudah diterapkan seperti itu akan melihat sisi bakat, sisi minatnya peserta didik. Jadi mau diarahkannya kemana gitu. Nah, yang selama ini terjadi mungkin disamaratakan. Oke, ekstrakurikulernya adalah drum band. Jadi semuanya disamaratakan, diikutkan drum band. Oke, semuanya pramuka. Nah, kalau mau implementasi kurikulum Merdeka ini ada hal-hal unik, inovatif, kreatif yang bisa dikembangkan setiap sekolah sesuai dengan lingkungannya, itu bisa mendatangkan praktisi tersebut. Nah, catatannya bukan tidak harus lulusan seni, tidak. Nah, tari mungkin Bapak Ibu, tari ya. Jadi ada panjenengan bisa mendatangkan guru tari juga itu untuk
mengembangkan bakat. Ada enggak ya kira-kira anak-anak saya yang ada di SD ini bisa menari, bisa menyanyi gitu. Nah, itu namanya mendatangkan praktisi. Baik, selanjutnya ini ada sudah ya kalau ini juga capaian pembelajaran. Seperti yang nanti yang mau dibahas di dalam modul ajar itu, capaian pembelajaran itu adalah yang ada di dalam struktur kurikulum itu tinggal di copy aja sebenarnya kalau capaian pembelajaran. Tetapi tujuan pembelajaran itu yang harus dikembangkan. Kemarin juga sudah disinggung bahwa membuat tujuan pembelajaran itu apa saja yang dapat apa namanya diukur. Jadi yang diukur itu seperti apa bisa visible gitu ya. Bisa terukur, bisa diobservasi dan sebagainya. Lalu ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila yang kemarin juga sudah saya sampaikan, contohnya itu adalah anak saya sendiri ketika di sekolah itu ada penguatan profil pelajar Pancasila. Membuat terbaru itu adalah temanya adalah tentang bazar, jadi membuat bazar. Terus kelompoknya itu adalah membuat pentol bakso, itu ada juga yang membuat jus, ada yang membuat salad, dan itu kreativitas Bapak Ibu. Sebenarnya itu bisa mencakup semua profil pelajar Pancasila yang diinginkan di dalam kurikulum Merdeka ini. Baik, kemudian ini adalah contoh pembelajarannya, proyek yang sudah, lalu modul ajar. Baik, modul ajarnya sebentar. Saya stop share dulu. Ini sudah lumayan ada 23, Bapak Ibu. Sambil menyimak bisa mengisi presensi yang ada di chat box ya Bapak Ibu, silakan. Saya share modul ajarnya dulu. Karena fokusnya di sini adalah kemarin itu yang diminta dari Ibu pengawas sepertinya itu tentang bagaimana proses pembuatannya. Ini yang hari ini adalah proses pembuatan modul ajar. Ini biasanya saya minta di teman-teman mahasiswa yang sudah dilihat ya Bapak Ibu modul ajarnya. Nah, ini modul ajar. Kemarin kan sempat hanya kotak aja ya sedikit. Ini saya full mulai dari identitas. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ketika modul ajar itu dibuat di KKG gitu ya, di kelompok kerja guru gitu. Rasanya kan apa ya istilahnya tidak sesuai dengan lingkungan, jadi tidak sesuai dengan lingkungan dan kondisinya peserta didik kita. Nah, ini alangkah indah dan baiknya. Jadi kalau modul ajar itu ya berusaha disusun sendiri. Ini ada nama penyusunnya, ya misalnya ini nama saya gitu ya, Erli Widiani. Kemudian kalau di kami namanya bukan modul ajar, tetapi rencana pelaksanaan perkuliahan, rencana pelaksanaan semester atau RPS, kemudian jenjang sekolah, kelas, elemen, capaian pembelajaran. Dua hal ini itu diambil dari dokumen yang jadi satu dengan struktur kurikulum itu, Bapak Ibu. Jadi dokumen yang jadi satu dengan kurikulum itu bisa diambil capaian pembelajarannya, kemudian alokasi waktunya. Nah, ini memang di awal panjenengan semua di awal tahun akademik itu bisa mengalokasikan sekiranya berapa capaian pembelajaran itu akan diselesaikan dalam berapa kali pertemuan gitu ya. Jadi yang capaian pembelajaran ini bisa diambil dari situ, alokasi waktu bisa diperhitungkan. Kompetensi awal, ayo Bapak Ibu, kira-kira kompetensi awal ini isinya apa ya Bapak Ibu kemarin? Halo, mari kita langsung diskusi boleh? Kalau kompetensi awal kemarin apa ya yang bisa diisikan di
sini kompetensi awal. Apa Bapak Ibu? Silakan Bu Erlina. Oke, Bu. Ya. Monggo Bapak Ibu. Jangan lupa apa icon mikrofonnya itu dinyalakan dulu kalau mau menjawab. Ya, Bu Erlina ini dari SDN Rejosari ya. Oke, silakan. Ini Ibu bersama, berarti kan kelasnya kelas 2 sama kelas 5 ya. Sekarang berarti ada berdua jadi satu device itu juga boleh Bapak Ibu. Jadi ini kita open untuk berdiskusi bersama. Silakan Bu Disukan Erlina. Ya. Iya. Tapi wajahku ketok. Baik. Ini Mbak. Ya, sudah kedengeran Ibu, silahkan. Ya, bisa kedengeran. Wajahnya Ya, Bu diperlihatkan Erlina. juga nggak apa-apa, Bu. Apa sih kok? Malah lebih bagus kalau wajahnya diperlihatkan. Iya, Ya. ini yang pakai Redmi Note 9, Bu, siapa ini? Ayo. Ya, yang pakai Redmi Note 9, siapa? Bu, siapa? Kalau Bu Erlina sudah mute ini, sudah langsung bisa ikut bergabung untuk diskusi, Ibu, silakan. Belum. Ya. Ya, silakan Bu Erlina. Atau Bapak Ibu yang lain, ini ada Pak Gito ya, saya ini garap iya. rapot. Iya. Oh ya, membuat rapot. Oke, sambil dibuat rapot ya Bapak Ibu. Dengar. Silakan. Dengar. Ya, silakan Ibu. Atau Ibu yang lain, silakan. Oke. Ini kan kegiatan ini. Bu Erlina belum di-mute, Bu. Mic-nya dibuka dulu, Bu Erlina. Halo, Bu Erlina. Bu Erlina. Apa yang disebut dengan kompetensi awal? Oke. Baik, ini saya stop dulu ya. Atau Ibu Redmi Note 9 sudah bisa buka? Oke, SDN pojok. Ya, SDN pojok. Ya, Ibu Prastaya. Oke. Ibu Prastaya. Oke. Ibu Erlina bagaimana? Apa yang disebut dengan kompetensi awal? Silakan. Silakan. Apa yang disebut dengan kompetensi awal ya? Kira-kira Bapak Ibu semua sudah membuat untuk modul ajarnya? Karena nanti mau diminta untuk diupload, saya kan mau ini ya, apa namanya, membaca. Jadi mau membaca panjenengan semua ini. Sudah? Baik, jadi ini saya share contoh yang lain karena saya bidangnya adalah bahasa Inggris ya. Meskipun bahasa Inggris tetapi bisa dibuat untuk belajar bersama ketika panjenengan membuat modul ajar. Jadi kalau di bahasa Inggris itu seperti apa Bu Erli? Oke, semoga bisa dilihat ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Modul ajar bahasa Inggris ini ada teks deskriptif. Biasanya deskriptif itu ada di SMP, ada di SMA. Jadi
Di sini banyak perubahannya di kami, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu di K13 itu kita ngajarnya hanya 4 skill, sekarang itu ada 6 skill ya. Ada istilahnya kompetensinya itu ada 6. Jadi ada mempresentasikan sama apa satunya itu jadi membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, menyimak, mempresentasikan gitu. Jadi ada 6. Nah, ini kan nama penyusun ya, jadi nama, jenengan, kemudian sekolahnya, kemudian tahun pelajarannya, jenjangnya, kelas 10 kalau fasenya kemarin sudah dibagi bahwa fase ada kelas 1, 2, fase B adalah kelas 3, 4, kemudian fase C-nya adalah kelas 3, 4, 5, 6. Nah, ini fase D berarti ya, kalau di SMP itu ada fase D, kini SMA-nya fase E. Nah, capaian pembelajaran ini kami ambil dari dalam struktur kurikulum yang sudah saya sampaikan di materi itu. Jadi kami ambil semuanya, tidak dikurangi. Ini dalam rangka saya mempelajari teman-teman mahasiswa untuk ketika di dalam capaian pembelajaran ini sebenarnya apa saja nanti yang bisa diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu. Kemudian ada elemennya, ini namanya teks deskriptif kalau di kami. Nanti jenengan semua bisa menyesuaikan. Nah, kemudian ada domain kontennya, ada reading viewing ya. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit saja. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke proses pembelajaran, ini ada kompetensi awalnya. Apa saja? Namanya kompetensi awal itu adalah prior knowledge-nya. Apa saja yang harus mereka ketahui sebelum masuk di dalam proses pembelajaran. Nah, ini kalau di kami itu ada beberapa kompetensi yang harus disiapkan, yaitu tentang ya definisi. Kemudian ada social function ya, fungsi-fungsi sosial. Kemudian ada strukturnya bagaimana, kemudian language features-nya itu seperti apa. Ini namanya kompetensi awal. Baik, selanjutnya ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, kalau profil pelajar Pancasila ini di dalam proses pembelajaran kali ini yang diterapkan itu hanya 4, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, sama gotong royong. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Lalu apa saja implementasinya ketika profil pelajar Pancasila? Saya minta sama mahasiswa untuk istilahnya menggambarkan. Jadi menggambarkan apa yang akan mereka capai ya dalam proses pembelajaran dalam tema hari ini adalah teks deskriptif ini gitu. Jadi ketika takwa itu apa yang dilakukan, kemudian mandiri, bernalar kritis ini sudah. Jadi bernalar kritisnya itu ini bisa mengaitkan materi dengan pembelajaran sehari-hari. Lalu kalau kreatifnya itu bisa membuat. Jadi kalau di kami bisa membuat teks deskriptif dengan benar, kemudian bergotong royong itu dengan bekerja sama. Nah, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ini kalau di pengajaran bahasa Inggris itu mereka itu menggunakan genre based approach. Nah, apakah di SD juga bisa diterapkan, Bu Erli? Ya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Apakah genre based approach yang sekarang sedang dimunculkan lagi di dalam kurikulum Merdeka, apakah bisa diterapkan di SD? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah genre based approach itu bisa diterapkan di SD? Halo, masih di sini ya? Nah, bisa. Di dalam proses genre based approach itulah di situ ada kegiatan yang secara mandiri maupun berkolaborasi. Di dalam genre based approach itu diawali dengan BKOF, kemudian MOT, GCOT, ICOT. Pernah mendengar dan pernah menerapkankah untuk building knowledge of the field? Oke. Lalu ada namanya modeling of the text.
ada namanya independent constructions, ada namanya joint constructions. Nah, ini bisa diterapkan di SD tak Bu Erli? Bisa. Jadi ketika building knowledge of the field itu, BKOF itu ya, building knowledge of the field itu, apa saja yang akan disampaikan di dalam materi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini ketika di building knowledge of the field ini, kira-kira profil apa yang bisa kita tanamkan atau implementasikan, ya gitu ya. Lah, itu kan bisa berpikir kritis bahwa anak-anak itu kan tertarik. Jadi pertama anak-anak itu tertarik, setelah tertarik mereka itu akan apa namanya istilahnya ya menjawab ya. Jadi tanyain, oke, kira-kira ini gambarnya siapa ya gitu ya. Kita siapkan nih gambarnya itu apa namanya gambar yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng atau pemain sepak bola yang mereka sukai. Nah, kemudian kira-kira ini karena teksnya deskriptif ya, bisa juga untuk di ASD Bapak Ibu. Bagaimana gambar ini menunjukkan, oh ya itu ganteng ini ya gitu ya. Nah itu juga menunjukkan bahwa mereka itu berpikir kritis. Nah selain itu profil pelajar Pancasila ketika Sanger based approach itu apa ya? Ada namanya mandiri. Namanya mandiri itu terimplementasi dalam tahapan independent construction. Jadi independent construction itu mengerjakan exercise, tugas-tugas atau latihan itu secara mandiri, kemudian dilanjutkan dengan joint construction. Kalau joint construction itu namanya bekerja sama, berkolaborasi, ada latihan-latihan yang dikerjakan secara kelompok. Nah, di dalam proses ini juga Bapak Ibu sebenarnya proses diferensiasi itu juga terjadi. Jadi mereka-mereka itu ketika belajar terdiferensiasi ini dari awal itu sudah jenengan pisahkan ya, siapa yang suka menggambar, siapa yang suka melukis dan sebagainya. Bahkan yang ditanyakan Bu Tri Yulianti kemarin itu, kalau anak kecil yang kelas 1 Bu Erli kan belum bisa baca, belum bisa nulis. Nah, kalau nanti disuruh membaca ternyata dia tidak termasuk ke dalam visual, kemudian tidak termasuk dalam audio, bagaimana cara? Berarti panjenengan semua kan kemarin saya arahkan untuk membawa mainan, jadi mainan mana yang mereka sukai. Nah, ini akan membawa ketika mainan itu masuklah ke kinestetik. Kalau kinestetik kan kita pembelajarannya bisa di lapangan ya, di luar kelas gitu. Kemudian dari Zangebis approach tadi juga gotong royongnya juga ada. Jadi selain apa namanya berkolaborasi gotong royong di sini bisa semua. Lalu medianya apa? Di kurikulum Merdeka ini kan memberikan kesempatan kepada panjenengan semua untuk berinovasi juga ya. Jadi berinovasi, kemudian kreatif. Jadi kalau medianya ya apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi sudah meninggalkan yang namanya buka LKS-nya, buka halaman sekian, kemudian mengerjakan. Tetapi sudah macam-macam. Jadi macam-macam yang digunakan kalau panjenengan semua sudah ini ya, sudah melek IT ya, itu juga menggunakan laptop. HP juga bisa digunakan untuk mengalihkan bahwa yang sekiranya tadi itu apa ya, hanya mengandalkan buku saja, tetapi handphone itu juga bisa dialihkan. Handphone itu buat apa tuh Bu Erli? Ketika ngajar banyak Bapak Ibu, buka aja selain platformnya Merdeka Belajar, buka aja video-video pembelajaran yang menarik. Kalau latihan itu, jenengan juga bisa buka live event, live worksheet ya. Live worksheet itu juga bisa, pakai quizzes juga bisa. Nah, macam-macam Bapak Ibu bisa digunakan ya HP-nya gitu, bisa apa namanya dalam proses pembelajaran. Lalu LCD ya, ini karena LCD proyektor itu bisa membantu kita share screen ya Bapak Ibu di depan itu. Papan tulis dan spidol. Nah, zamannya kayak gini apakah masih bisa menggunakan yang tradisional Bu Eli? Ya, masih bisa. Jadi kita bisa menggunakan papan tulis, tetap pakai spidol ya Bapak Ibu, tetap pakai spidol, papan tulis itu juga pasti dipakai. Sumber belajarnya kemarin kita bahas adalah LKPD, karena LKPD itu kita benar-benar tahu Bapak Ibu apa yang akan kita ajarkan kepada siswa, latihannya apa saja itu juga sudah terkonsep jadi di situ. Jadi konsepnya itu benar-benar
lengkap ya. Jadi sesuai dengan gaya ngajar kita, materi yang diajarkan itu juga sesuai dengan kita. Jadi ya menurut saya ini sangat efektif dan sangat efisien sehingga bisa menumbuhkan ketertarikan belajar siswa di dalam kelas. Seperti video yang sudah saya share di minggu kemarin ya Bapak Ibu. Menurut saya setelah saya mereview banyak sekali video yang ada di dunia maya itu sangat menarik. Jadi sudah menumbuhkan keceriaan, kemudian interaksi di antara siswa, interaksi di antara guru dan siswa dan seterusnya. Nah, itu sangat membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Lalu ada e-learning-nya. Tadi kalau e-learning saya bilang live worksheet boleh sekarang di browsing, silahkan. Live worksheet, kemudian ada quizzes. Nah, itu bisa membantu sekali dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu. Kan terus akhirnya pertanyaannya gini, Bu Erli, itu kan tidak sama dengan materi saya. Kata siapa? Materi yang tidak disiapkan secara purpose ya, tidak secara on tujuan, itu dinamakan authentic materials. It is very recommended Bapak Ibu, it is suggested to all the teacher to use that media platform. Jadi boleh saja itu sebagai selingan ketika mengajar, kemudian menarik minat belajarnya siswa itu sangat dianjurkan. Kemudian ada e-book. E-book itu adalah sebenarnya ya buku yang Bapak Ibu share atau saya kira Kabupaten Magetan sudah cukup bagus ketika gerakan literasi. Jadi setiap guru sudah diminta untuk membuat buku. Nah, buku itu juga bisa sebagai bahan ajar ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran itu juga boleh. Nah, itu karena berbentuk dalam soft file dan diupload dalam Google Books. Nah, atau ada yang sudah dipasarkan Bapak Ibu, hebat ini kalau sudah ada yang sudah pasar masuk bursanya Google Books ya, mungkin someday karya jenengan akan dibeli oleh orang di seluruh dunia. Akan seperti itu. Kemudian buku paket, mungkin buku paketnya ini yang saya lihat atau yang saya amati masih disediakan oleh dari pusat. Jadi yang saya lihat itu dipinjemi ya. Jadi adik tingkatnya nanti naik, kemudian ganti lagi dan sebagainya. Lalu LKS, saya kurang tahu secara detail kalau di sekolah panjenengan apa masih menggunakan LKS. Nah, LKS ini bukan satu-satunya bahan ajar ya Bapak Ibu. Jangan dijadikan LKS sebagai satu-satunya bahan ajar, tetapi digunakan sebagai pendamping. Jadi saran saya bahwa jenengan bisa menggunakan LKPD saja sebagai materi utama karena di dalam materi utama itu panjenengan sudah mendevelop atau membuatnya itu sudah melewati berbagai pertimbangan sumber bacaan yang banyak sehingga LKPD ini dianggap atau kita anggap sebagai sesuatu yang utama yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya Bapak Ibu target peserta didik di dalam sini itu sebaiknya ditulis tiga-tiganya. Jadi tidak perlu dipisahkan peserta didiknya dengan gaya ini, kayak langsung tiga-tiganya aja dimasukkan. Itu dalam rangka untuk apa ya namanya ya persamaan, jadi penyamaan. Kemudian ada model pembelajarannya discovery learning. Ini tidak harus discovery learning ya. Pembelajaran ini bisa model pembelajaran ini macam-macam. Jadi ya review lagi yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa model pembelajarannya bisa kolaboratif, bisa project based, bisa discovery learning, nah macam-macam. Nanti tergantung penjaringan semua. Pokoknya apa yang dikerjakan di dalam kelas itu kalau Bapak Ibu guru srek kerjakan, enggak usah gitu aja. Jadi semuanya biar efektif. Kemudian tujuan pembelajaran ini. Nah, kemarin sempat ya kita diskusikan atau kita bahas sama Bu Du Yulianti itu kemarin ya. Saya sampai ingat betul namanya karena Ibu sangat aktif di depan ini. Mungkin menjadi kepala sekolahnya dari panjenengan semua ya. Saya kemarin itu kan ya peserta didik mampu menjelaskan. Akhirnya yang menjadi bahan diskusi adalah menjelaskan. Kenapa menjelaskan itu sebagai seharusnya dihindari?
Karena menjelaskan itu lots, Bapak Ibu. Jadi lower order thinking skill. Ya, padahal konsep HOTS itu sangat istilahnya HOTS-nya itu yang lebih ditekankan kepada higher order thinking skill-nya. Nah, kalau menjelaskan sebaiknya kita menggunakan apa berarti ya Bu Eli? Kemarin kita juga sudah bahas ya, kalau HOTS itu mulainya di C3. Jadi C3 itulah yang bisa diinikan ya, dijadikan perhatian untuk menentukan kata kerja yang digunakan. Nah, untuk mengetahui bahwa tujuan pembelajaran panjenengan semua itu dapat terukur atau tidak, itu dari KKO-nya yang digunakan. KKO itu adalah kata kerja operasional. Ya, jadi kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang dapat diukur, dapat diobservasi, kemudian bisa apa namanya, visible ya. Kalau di kami itu namanya visible, diukur. Nah, menjelaskan ini masih menjadi C1 atau di kognitif 1, jadi mungkin Bapak Ibu bisa menggantinya dengan KKO yang lain. Lalu yang kedua menganalisis. Nah, ini menganalisis sudah ada di C berapa Bapak Ibu? Analisis. Menganalisis ada di C berapa ya? Ya. Menganalisis fungsi sosial, menemukan ya, ada menemukan, menyimpulkan. Jadi dari contoh yang saya berikan ini jadi kalau dilihat dari menjelaskan, menganalisis, menemukan, menyimpulkan, membuat ini C6, mempresentasikan C4 ini. Nah, ini semuanya sudah, kalau yang 2, 3, 4, 5, 6 ini tujuan pembelajaran yang mengarah sudah kepada apa namanya HOTS ya, sudah ke higher order thinking skill. Nah, kalau menjelaskannya masih di C1 itu yang perlu direvisi atau dibenahi. Pemahaman yang bermakna. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, ini mampu membaca, merespon, menunjukkan keterampilan, menulis melalui aktivitas yang dipandu dan menyampaikan ide yang kompleks, mengungkapkan keadaan sesuatu tempat melalui sebuah tulisan. Jadi setelah proses pembelajaran nanti paham apa saja yang pemahaman mereka itu apa saja ya setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Lalu pemantik ya, pemantik. Nah, ini sudah sangat Bapak Ibu saya pikir sudah bisa semua. Sebentar. Saya cek dulu HP laptop saya. Bisa. Baik, Bapak Ibu, mungkin jika ada pertanyaan juga sambil bisa ditulis di kolom komentar itu ya Bapak Ibu, yang chat itu, nah itu Bapak Ibu juga bisa menuliskan di situ. Kemudian kami juga sudah membagikan link Google Form untuk presensi hari ini, sekaligus nanti kalau Bapak Ibu upload file modul ajarnya. Sudah bisa ngeklik ya Bapak Ibu? Sudah bisa ya? Google Form-nya sudah kami bagikan, nanti akan kami bagikan berkala Bapak Ibu, jadi mungkin ada yang baru bergabung, nah itu akan kami bagikan lagi. Gitu. Baik, saya teruskan Bapak Ibu, saya masih charge-nya habis, baterainya habis. Ini pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik ini apa ya istilahnya? Untuk ini menimbulkan keingintahuannya siswa lebih. Jadi ditanya, kalau di kami namanya arousing student interest-nya itu di pertanyaan pemantik ini apa saja yang bisa diberikan ya. Kalau kami itu ada apakah pernah kalian sudah pernah ke sana atau belum ya? Jadi dikasih gambar. Jadi medianya itu gambar, lalu ada pertanyaannya. Nah, gitu itu bisa menimbulkan anak-anak itu bertanya gitu ya. Bisa bisa bertanya lebih banyak gitu. Apakah yang kalian pikiran tentang tempat-tempat tersebut gitu? Bisakah kalian mendeskripsikannya karena ini temanya deskriptif. Jadi ya gambarnya ya tadi kalau di sini kan ada candi, ada museum, ada punden. Nah, ini diminta untuk mendeskripsikan gitu. Lalu persiapan pembelajaran
Bapak Ibu, ini tadi sudah modul ajar ini LKPD, menyusun materi, instrumen, lalu materi ajarnya deskriptif. Ini terlampirnya nih, nanti ada lampirannya di bawah. Kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Eh, Mungkin saya bisa memberikan pertemuan pertama, kedua. Jadi satu modul ajar bisa kita gunakan lebih dari satu kali pertemuan. Atau saya mau ringkes satu modul ajar mau beberapa kali pertemuan, silakan Bapak Ibu. Jadi silakan satu kali pertemuan maupun beberapa kali pertemuan itu nanti tergantung panjenengan semua bagaimana cara menyusunnya. Nah, Bapak Ibu yang happy-happy hari ini ya. Jadi yang hari ini bisa bergabung, semoga dengan berbeda tempat ini kita tetap efektif untuk berinteraksi. Saya sangat senang sekali. Kegiatan proses pembelajaran itu kalau sekarang panjenengan semua mungkin sudah di atas saya ya ngajarnya, jadi pengalamannya udahlah Bu Erli, saya ngajar juga dari tahun sekian sampai sekarang gitu ya. Kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas itu dari dahulu kala sampai dengan hari ini gitu ya. Mungkin sudah banyak perubahannya. Tetapi kegiatan pendahuluan ini mau kurikulumnya itu dari ya kalau perjalanan kurikulum itu kan mohon maaf, kalau saya di kelas itu kalau sejarah kurikulum kita mulai dari tahun 1947 ya. 47, 52, kemudian 6052, kemudian ada 64 ya dan sebagainya sampai di hari ini yang kurikulum merdeka gitu ya. Namanya pendahuluan itu menurut saya pasti ada salamnya dulu. Jadi tidak langsung masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak gitu. Oke, sekarang coba buka bukunya. Jangan Bapak Ibu. Jadi untuk hal-hal seperti itu mungkin bisa apa namanya divariasikan ya, sekarang sudah bervariasi. Nah, akan menanyakan kondisi siswa. Jadi kalau saya memberikan apa semacam micro teaching ya Bapak Ibu ya di dalam proses perkuliahan saya akan memberikan ini adalah istilahnya urutan-urutan. Jadi urutan-urutan yang bisa kalian apa namanya lakukan di dalam proses pembelajaran ya. Jadi mulai pendahuluan itu ada namanya salam, kemudian ya berdoa loh. Mem, kalau di kelasnya. Mem kan berdoanya sudah di jam pertama, Mem. Ya, tapi kan tetap harus ada sapa salamnya ya kan ya. Jadi kan seperti itu. Lalu menanyakan kondisi ya, oke apa kabar hari ini anak-anak dan sebagainya itu. Lalu ngecek kehadiran Bapak Ibu. Jadi presensinya itu dicek. Lalu apa namanya? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Kemudian persepsi. Nah, persepsi di sini mungkin panjenengan semua itu bisa ini kalau di kami adalah apa namanya? Arousing student interest apa bahasa Indonesianya ya Bu Vita ya. Memancing ya. Memancing. Jadi memancing apa saja yang materi hari ini adalah tentang deskriptif sebenarnya. Tetapi ketika proses pembelajaran itu tidak langsung dikatakan hari ini kita akan belajar tentang deskriptif, tapi kita pancing dulu Bapak Ibu. Ada gambar tadi. Jadi gambarnya itu misalnya pemain sepak bola yang sangat mereka sukai, mungkin artis-artis yang cantik dan sebagainya itu adalah menumbuhkan mereka itu untuk belajar di hari itu. Itu namanya persepsi dengan mengaitkan proses pembelajaran, materi pembelajaran ini dengan kegiatan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu memotivasi, di dalam situ sudah memotivasi, jadi dimotivasi. Ada juga kita kalau misalkan di descriptive text kita pakai gambarnya suatu lokasi atau tempat wisata. Jadi pernah nggak kalian ke Sarangan? Kayak gitu ya gitu. Lalu tujuan pembelajaran. Bapak Ibu ini sering kali menjadi hal-hal yang sepele tetapi ini sangat penting. Jadi tujuan pembelajaran itu wajib disampaikan kepada peserta didik di setiap kali pertemuan karena tujuan pembelajaran itu adalah janjinya jenengan kepada murid hari itu tuh mau ngapain. Nah ini yang saya temui adalah banyak dari maaf ya, saya banyak dari teman-teman mahasiswa aja, jadi jangan luar ini ya.
saya menemukan banyak sekali bahwa tujuan pembelajaran ini tidak disampaikan. Ya, mau 1-2 tujuan pembelajaran itu perlu disampaikan. Lalu cakupan materi apa yang mau disampaikan, kemudian metode apa yang mau dipakai pada pembelajaran hari ini. Kalau pembelajaran intinya, kegiatan pembelajaran intinya itu sesuaikan dengan metode, kemudian pendekatan, model pembelajaran ataupun strategi yang dipakai. Karena tadi menggunakan discovery learning, Bapak Ibu, jadi kita menggunakan stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization. Kegiatan inti itu mengikuti metode pendekatan strategi yang panjenengan pilih. Nah, itu tidak bisa disamakan antara guru satu dengan guru yang lainnya. Jadi panjenengan, kalau saya pakainya project based learning, task based, nah nanti sintaksnya mengikuti. Lalu kegiatan akhir itu jangan lupa untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, kemudian membuat kesimpulan bersama-sama, kemudian bisa memberikan tes singkat ini juga bisa, kemudian atau tambahan latihan untuk dikerjakan di rumah bisa, kemudian salam perpisahan. Nah, ini adalah kegiatan penutup. Kalau kegiatan pendahuluan untuk pertemuan kedua dan seterusnya nanti bisa diulang-ulang ya Bapak Ibu. Lalu ada asesmennya non-kognitif, diagnostik itu yang biasanya untuk yang tadi, siapa yang suka menggambar, siapa yang suka melukis, siapa yang suka ini, itu tadi diagnostik. Kemudian ada formatif, ada sumatifnya. Ini dah ada terlampir, dan nanti lihat lampirannya. Kemudian pengayaan dan remedial, pengayaan bagi mereka yang sudah melewati KKM, kemudian remedial adalah mereka yang belum mencapai KKM. Ini sudah sangat jelas. Kemudian ada refleksi. Kalau dulu namanya tidak ada namanya refleksi, sekarang ada refleksi. Dievaluasi daripada proses pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Kemudian model bisa ini pertanyaannya seperti ini. Apakah model pembelajarannya sudah sesuai dengan materi ajar? Bagaimana penampaan? Apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima oleh semua teman-teman siswa ini. Kemudian LKPD, Bapak Ibu, lampirannya adalah LKPD. Ada bahan bacaan guru ini tadi juga sudah. Glosarium itu adalah kata-kata sulit yang dirasa tidak diketahui oleh murid-murid, jadi itu bisa dimasukkan. Ini daftar pustaka, sumber yang jenengan buat itu dilampirkan di sini. Lalu ada ini LKP, ini materi ajarnya Bapak Ibu tadi kan terpisah ya, jadi materi ajar itu berarti saya sudah punya angan-angan bahwa akan saya ajarkan dengan materinya seperti ini. Lalu ini ada definisi, susunannya, kemudian language feature. Saya menyesuaikan dengan materinya. Kemudian ini namanya LKPD. Ini LKPD, kemudian ini LKPD-nya. Begitu Bapak Ibu, tambahan materi atau penguatan materi yang saya berikan hari ini. Ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kami berikan kesempatan kepada panjenengan semua untuk bertanya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Erli. Monggo Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi santai saja Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan yang materi yang disampaikan Ibu Erli tadi. Oh ya, dan kami juga sudah sekali lagi upload link Google Form guna presensi dan upload modul ajar ya Bapak Ibu. Ini sepertinya belum ada yang mengisi Google Form-nya karena belum ada jawaban yang masuk. Bapak Ibu silakan klik di kolom chat itu ada namanya presensi Bapak Ibu. Jadi presensi bisa diisi di situ. Bu Vita bisa share juga materi yang sudah saya berikan ini yang materi yang PKM kemarin yang minggu lalu bisa di-share juga di chat box jadi satu informasi. Silakan Bapak Ibu bisa diklik
di kolom chatnya, meeting chat itu, kemudian klik yang warna biru atau link itu, silakan diklik. Habis itu nanti diisi, panjenengan akan terekam masuk dalam pendampingan yang kedua ini. Ini ada Bu Rara, oke, bilangnya hadir aja Bu Vita. Bu Risma Prediarti, SDM Bogem 2, Kecamatan Kawedanan hadir. Nggih, terima kasih Ibu. Ada yang mau didiskusikan? Oh, boleh open mic-nya. Boleh juga ngetik di chat box-nya. Jadi boleh. Silahkan kalau tidak bertanya langsung boleh. Bertanya lewat chat box juga boleh. Silahkan. Boleh juga angkat tangan, itu diklik angkat tangan juga boleh. Oke, silahkan. Oke, baik. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Kalau mungkin agak kesulitan dengan mikrofonnya, bisa ditulis juga di kolom komentar atau chat itu ya Bapak Ibu. Anu Bu Vita, ini kayak Bu Nuryanti Retno ini juga chatnya itu ada daftar hadirnya itu ada di chat. Jadi hadir gitu di chat box. Jadi ya. Atau Bu Vita bisa share screen tentang daftar hadir dan bisa diklik oleh Bapak Ibu atau biar tahu Bu Vita. Di-share aja, Apanya? share screen. Share screen. Untuk presensi. Presensi itu ditaruh di Word kan? Yang link, oke, gini. Atau begini saja Bapak Ibu, untuk yang upload filenya, mungkin saya matikan wajib ininya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi nama dan asal sekolah itu saja dulu. Misalkan upload filenya belum ada. Jadi nanti mungkin bisa ngisi lagi untuk upload filenya. Nanti linknya upload file mungkin di share ini lagi Bu Erli, di share sendiri gitu ya, ya. Yang untuk upload file modul ajar nih. Iya, bisa. Jadi sekarang yang presensinya aja nggak apa-apa, Bu Fit. Ya. Biar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu maksud saya tadi saya bantu untuk share itu kalau misalkan di kolom komentar panjenengan semua itu akan menemukan link ini. Jadi jenengan jenengan bisa masuk di Zoom itu kan ada kolom chat ya. Nah, nanti jenengan klik yang ini. Nanti kalau diklik yang ini kalau sudah diklik yang ini, kita bantu lagi ya, Bu Fit. Nanti. Nah, nanti akan share-nya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, akhirnya kalau di chat box itu sudah diklik, munculnya ini. Pendampingan 2 IKMSD Kawedanan 2023. Panjenengan bisa mengisi namanya dengan gelar di sini, asal sekolahnya di sini, kemudian mengikuti pendampingan hari ini. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kami ingin produk daripada modul ajar yang panjenengan buat. Jadi dari pendampingan kemarin, pendampingan hari ini, kami berharap panjenengan bisa membuat modul ajar versinya panjenengan sendiri. Sesederhana-sederhananya boleh. Jadi nanti modul ajar jenengan upload di sini. Tidak hari ini tidak apa-apa ya, berarti ya nanti linknya ini akan kami bagikan berikutnya sampai dengan tanggal 27 ya. Nanti tanggal 27 kan akan kita review. Jadi Bapak Ibu modul ajarnya yang sudah diupload itu kita review. Kemudian tanggal 27 itu kita bisa tahu bahwa panjenengan sudah mengisi atau belum gitu. Jadi di sini Bu, nanti. Ya, maaf, Pak. bisa di-share. Ya. Ya, bisa di-share ulang linknya. Saya di obrolan kok nggak ada, nggih. Oh ya, Bu Vita minta tolong, Bu. Ya. Ya, di-share ulang. Oke. Jadi Terima ini kasih. Bapak Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Jadi ini nanti jenengan masuk sini, kemudian yang upload modul ajar nanti buat ya Bapak Ibu ya versi yang versinya jenengan. Jadi tanggal 27
kita akan mereview, kita akan bersama-sama belajar lagi tentang modul ajaran panjenengan semua, gitu ya. Pokoknya versinya jenengan ya, versinya jenengan ya. Kita biar kegiatan kami ini kami senang gitu ya. Ternyata oh iya kita bisa sharing dengan panjenengan semua. Tidak kami jadikan apa istilahnya Bapak Ibu. Ini akan menjadi dokumen kami saja. Jadi dokumen di kami bahwa apa saja yang sudah kami kerjakan sehingga laporan kami ke lembaga itu sesuai dengan yang kami ajukan di dalam proposal. Begitu. Ada yang bertanya, silahkan angkat tangan ataupun di kolom chat, boleh, silahkan Bapak Ibu. Ya, ini sudah masuk 6 jawaban, Bapak. Nah, ya masuk sudah 6 ada yang jawaban. masuk ya. Bapak Ibu kalau misalkan punya grup KKG atau teman yang mengikuti KKM ini ya, IKM ini ya bisa di-chat di dalam ini, di-copy, dibantu oleh Bapak Ibu yang hadir di sini ada 30 ya. 27 berarti. 27 ya. Silakan bisa di-share ke teman-temannya sehingga bisa mendapatkan apa namanya? Ini. Nanti yang ini Bapak Ibu kami berikan sertifikatnya dalam bentuk e-sertifikat, jadi tidak dicetak lagi. Tanggal 27 akan kami share yang hari ini mengisi Google Form ya Bu Vita ya Bu Vita. Jadi dengan e-sertifikat, jenengan download sendiri, tetapi kami tetap membuatkan sertifikat kedua. Oke ya, jadi panjenengan bisa mendownload sendiri. Begitu. Oh, pantes. Baik. Baik, monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Ini juga akan kami bagikan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Erli. Sebentar. Iya, ya Ibu Bu Vita, ini kan apa namanya, sharingnya juga sudah berjalan ya Bu Fit. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan atau bisa ditampung dalam chat box, kita masih punya kesempatan sekali lagi untuk bertemu, meskipun dalam virtual. Bapak Ibu jangan khawatir, untuk e-sertifikat hari ini akan dibagikan nanti melalui link ya, bisa Bapak Ibu download sendiri. Jadi kalau yang hari ini karena kita pertemuannya virtual, jadi juga sertifikatnya juga secara e-sertifikat. Jadi panjenengan bisa download sendiri, bisa dicetak sendiri untuk keperluan panjenengan semua. Begitu. Bu Vita, karena materinya sudah selesai, bolehkah saya leave dulu? Ya, baik Bapak Ibu. Oke. Jadi dipersilahkan. Ya. Terima kasih Ini Bu. ada lagi. Ya. Ya, ini masih proses upload materinya tadi. Biarkan. Ya. Untuk Bu Fit, sharing Bapak message. Ibu, saya kalau tidak ada pertanyaan atau pertanyaannya bisa di lewat chat box, nanti bisa dicatat sama Bu Vita, kita bisa melanjutkan untuk minggu depan. Begitu ya. Ya, Bu Vita, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya ada keperluan setelah ini, mohon izin undur diri, bisa dipandu sama Bu Vita, Bu Bubut, dan Pak Rizky. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Sampai ketemu lagi minggu depan Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oh Bu Vita, dulu Bu, dokumentasi, buka kamera dulu semua aja Bapak Ibu, biar dokumentasinya bagus, difoto. Ya. Iya, silakan dibuka dulu biar dokumentasinya bagus, nanti laporan sama Bapak Ibu kepala sekolahnya yang ada di SD ya Bapak Ibu. Iya, oke Bu Vita bisa dibantu ya. Iya, Bu Vita bisa dibantu. Dibuka dulu semua. Baik, 1, 2, 3. Bentar, yang kedua. Yang kedua. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya undur diri ya, bisa dipandu Bu Vita sama Bu Puput ya. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu. Ini Sama-sama. Waalaikumsalam, Ibu. di chatnya kok prosesnya sepertinya agak lama ya Bapak Ibu, prosesnya upload materi. Mungkin kalau ini tidak upload materinya tidak terlalu lama, mungkin kami akan bagikan eh, lewat Japri saja ya Bapak Ibu. Begitu. Bu Ratna Andriani tidak bisa buka Google Form. Oh, iya kan? Oke. Maaf Bu, Sekarang, saya absen ya, nggak yang dari ya, bagaimana? laptop itu. Nah, itu tadi masuknya ke aplikasi saya melalui Opera, terus saya klik, mau saya isi, itu kok nggak bisa. Oh, benar-benar. Ya, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung, ini Google Form-nya kembali kami bagikan. Silahkan bisa mengisi, karena ini maksudnya adalah hubungannya dengan penerbitan sertifikat, Bapak Ibu. Gitu. Jadi data kami, acuan kami dari Google Form ini. Gitu. Ini bagaimana? Ada yang kesulitan lagi? Ini sudah ada masuk 12 jawaban. Dari yang hadir hari ini 29. Iya. Itu kurang banyak harusnya. Dari tadi saya menyimak, Ibu. Ya. Halo? Iya, Ya, halo dari tadi ya. saya menyimak. Jujur saja untuk kurikulum Merdeka ini kan bagi kami guru kelas 2 itu kan merupakan hal yang baru ya. Mungkin Ya. kalau tadi makanya kami ketika ditanya ada yang mau ditanyakan, kami juga belum istilahnya masih punya gambaran awal saja. Yang Ya. pada intinya kan hampir sama dengan kurikulum 13 yang sebelumnya. Hanya ada beberapa yang perubahan seperti tadi P5-nya dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf, jadi dari tadi kami hanya menyimak karena memang ya kami masih belajar dan masih belajar begitu. Mohon bimbingannya. Terima Sama-sama kasih. Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya. Ya, maka kami maksudnya kita mengadakan seperti ini juga maksudnya juga untuk seperti itu saling berbagi. File modul ajar belum diupload itu maksudnya yang mengupload panjenengan Bapak Ibu. Jadi ini dari siapa ya? SDN Mangunrejo. SDN Mangunrejo Kawedanan menanyakan file modul ajar kok belum diupload. Maksudnya ini yang mengupload adalah panjenengan Bapak Ibu. Begitu. Jadi ya itu mungkin akhirnya nanti Bapak Ibu akan mengisi Google Form itu 2 kali begitu ya. Jadi yang pertama untuk presensi saja, terus nanti yang kedua untuk upload ininya, upload modul ajarnya. Upload tugas hari ini. Ya, Tugas hari ini ya, modul ya, ajar gitu ya. ya. Oh bukan, Ya. jadi bukan file dari sampai sore enggak apa-apa ya? Nggih, bisa Pak. Sampai sore enggak apa-apa nggih? Ya bisa. Iya. Oke. Paling tidak nggak sampai tadi seperti kata Bu Erli, kan Selasa depan insya Allah akan ada lagi seperti ini. Jadi Selasa depan itu maksudnya waktunya sudah digunakan untuk mereview hasil-hasilnya tugas-tugas dari panjenengan. Jadi kalau bisa sebelum Selasa depan, gitu maksudnya. Iya, bukan file dari narasumber, Bapak Ibu. Jadi kalau file dari Bu Erli, file materi dari Bu Erli tadi sebenarnya sudah saya upload di chat ini, cuman kok sepertinya lama sekali ya. Atau mungkin nanti lewat Japri saja ya Bapak Ibu, lewat Japri WA begitu ya, supaya lebih cepat. Gitu.
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi yang akan disampaikan? Kalau sudah, ini mungkin kami akhiri saja untuk hari ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi insya Allah Selasa depan ya. Untuk materinya tadi, karena mungkin ini terlalu besar ya, ini masih proses terus ya, masih proses terus di chat. Nanti mungkin akan kami kirimkan secara japri saja di WA begitu ya. Nanti terus Bu, mungkin bisa dibagi. untuk materi ya, maaf Bu, Ya, untuk ya. materi pekan depan itu mereview modul ajar yang kita upload hari ini gitu ya, Ya, insya Allah seperti untuk itu pekan Pak. depan. Ya, insya Allah seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kami, baik dari tutur kata ataupun perilaku kami, mungkin ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mungkin jangan lupa tugasnya begitu ya Bapak Ibu, jangan lupa tugasnya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan upload dan seterusnya, mungkin kontak personnya bisa dengan Bu Erli tadi atau bisa dengan saya juga. Nomor telepon saya tulis di sini ya Bapak Ibu. Ya, baik, itu nomor telepon saya, ada WA-nya juga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Sampai jumpa insya Allah Selasa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri Bapak Ibu.